sumber kekuatan setiap kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. haleluya, haleluya. Kita bersyukur kembali di minggu ini. Kita kembali bertemu di dalam Zoe Live Channel di pagi hari ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik. Amin. Haleluya, haleluya. Untuk mengawalinya saya mau menyapa dulu untuk saudara-saudara kami yang ada di benua Australia. Di sana kami mau menyapa untuk PLC, Jemaat Melbourne dan Jemaat Sydney. Dan juga di sana ada Pemahaman Alkitab Peniel, tepatnya di kota Melbourne dan di kota Brisbane. Haleluya, haleluya. Dan kita kembali ke negeri tercinta Indonesia. Kita memulai menyapa untuk JKI Zoe Live di Bandung, JKI Zoe Live Citra Raya Tangerang. Haleluya. Kita sama mereka. Salam. Haleluya. Saya juga mau menyapa untuk Pemahaman Alkitab Peniel di kota Jakarta, di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga ada di Sumatera Utara, di tepatnya di kota Medan. Haleluya. Dan kami juga mau menyapa untuk Fellowship Hamba Tuhan YPKB Jabodetabek, Fellowship Hamba Tuhan YPKB Rotendao, Fellowship Hamba Tuhan YPKB Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Mari teman-teman kita sapa mereka. Salam. Dan kami juga mau menyapa untuk setiap jemaat lainnya yang turut gabung di dalam ibadah pagi ini. Biarlah damai sukacita Tuhan memenuhi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin, amin. Mari untuk mengawali akan setiap ungkapan hati kita, saya mengajak sama-sama kita mundurkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya benar, hanya Engkau saja sumber kekuatan kami. Yesus Kristus yang kami miliki, Yesus Kristus yang kami kasihi, Yesus Kristus yang kami banggakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai pada saat ini keadaan kami baik-baik saja. Sekali lagi karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Zoe Live Channel ini. Kami tergabung di dalamnya dan lewat tayangan streaming ini kami mau menyatakan hanya Engkau saja yang kami sembah, hanya Engkau saja yang kami muliakan. Biarlah Engkau dapati dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Inilah ibadah kami. Kami persembahkan kepadamu, dan segala kuasa yang bukan daripadamu, kami menyatakan itu lenyap hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa itu tidak dapat menyentuh kami. Kuasa itu tidak dapat mempengaruhi kami pagi ini. Karena sekali lagi kami mau fokus hanya untuk Engkau, Tuhan dan Raja kami. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau saja Tuhan yang kami sembah sepanjang hidup kami. Katakan,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari sekali lagi nyatakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Ya, Engkau saja Tuhan, Engkau saja yang kami sembah. Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Engkau yang menjadikan kami kudus. Biar dalam kehidupan kami membawa hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, Zoe Life Channel. Kami kembali mau menyatakan Tuhan, biar dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah. You are the only one. I worship you God. Haleluya. Mari nyatakan sekali lagi. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian,
kami. Sakit penyakitkah, ketelanjangankah, penderitaankah, itu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah segala sesuatu yang kami alami hari-hari ini membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin kuat, karena kekuatan daripada-Mu, Tuhan. Itu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan bahkan tahun berganti. Kami tetap dalam pengasihan-Mu, kami tetap dalam kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau saja yang kudus. Terima kasih, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah penyelamat bagi kami, Tuhan. Biarlah terus di dalam kehidupan kami nama-Mu saja yang kami kumandangkan, nama-Mu saja yang kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Mari nyatakan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never change to worship you. Shout, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari dalam Indonesia. Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, Pelindung, pelindung, menara kekuatan. biarlah semua, Biarlah semua yang bernafas, yang bernafas tak henti-henti tak untuk berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Come on, mari lebih lagi nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, semuanya bertekuk lutut. Di saat kuasa surga turun ke bumi, semuanya tidak ada yang dapat melawannya. Ku bersuka Atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi mari nyatakan, angkat kedua tangan, sorakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar, di saat mendengar, di saat mendengar pernyataan iman setiap kami. Atas Yesus mengakui hanya selamanya ku kasihi yang kami Engkau sembah, yang kami muliakan selamanya. Haleluya, haleluya. padamu. Mari lebih lagi, sekali lagi nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar namamu. Come on, singer, lebih lagi. Ku bersuka atas perbuatanmu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, Selamanya ku biarlah hati kita bergelora Engkau Tuhan. karena kasih-Nya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. haleluya. Sungguh tiada yang seperti-Mu. You are the only one. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dalam sukacita kita nyatakan bahwa Dia saja yang sudah menang atas maut. Dia terus berada bersama dengan kita. Katakan yuk. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. mari yang di rumah ikuti irama ini, bertepuk tangan. Terus yuk, bertepuk tangan lagi. Oh. Katakan yuk. Ku tahu Dia penolongku,
Dia hiduplah, yang penebusku. Dia hiduplah, yang penebusku. Dia hiduplah, yang penebusku. Dia hiduplah, yang penebusku. Dia hiduplah. Yesus hiduplah, kerajaannya akan datang. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan, Dia saja yang ajaib, Dia saja yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya. 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 Mari sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungguh ajaib, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia Raja mulia. Katakan, Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi nyatakan, hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia Raja mulia. Dia datang ke dunia. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kita. Dan kerajaannya kan datang. Kerajaannya yang mengatasi segala sesuatu di bumi ini. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Raja mulia. Haleluya, Dia saja Raja mulia. Mari saudaraku, kembali di minggu ini kita menyatakan pernyataan iman kita, deklarasi iman kita. Di saat kita nyatakan itu di alam spirit, maka itu akan terjadi di alam nyata. Sekali lagi, mari dengan kesungguhan hati sama-sama kita nyatakan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi, maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kita siap menerima yang terbaik kembali di minggu ini. Biarlah sekali lagi saya mengajak kita nyatakan pujian ini. Dia saja Raja mulia bertata selamanya dalam kehidupan kita. Kau Raja mulia bertata selamanya di bumi seperti di surga. Kau Raja mulia bertata selamanya di bumi seperti di surga. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Kau Raja mulia bertata selamanya di bumi seperti di surga.
surga dalam awan kemuliaan. Kau Raja mulia, bertata selamanya di bumi seperti di surga. Kau Raja mulia, bertata selamanya di bumi seperti di surga. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau dimuliakan. Kau naik ke surga dalam awan kemuliaan. sekali lagi nyatakan, kau yang layak, Kau yang layak, Kau dimuliakan. Kau naik ke surga dalam awan kemuliaan. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita akan mempelajari kebenaran firman, dan sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan demi nama Yesus kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami, termasuk para pendengar dimanapun mereka berada, telah menerima wahyu, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami boleh mendengar, mengerti firman-Mu. Dan kami katakan dengan kuasa nama Yesus, penghalang-penghalang dalam bentuk apapun, kami perkatakan, kami sedang membicarakan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan Kau tidak bisa mengganggunya. Terima kasih Tuhan, aku percaya ada darah Yesus dalam hidup kami, dan tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Begitu juga dengan pemirsa dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan. Ya, saya memberi judul dalam khotbah saat ini adalah langkah-langkah doa. Ya, kita baru saja membaca Matius 7 ayat 7. Dikatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu. Ternyata ayat-ayat ini berbicara mengenai bagaimana kita berdoa. Ya. Jadi tatkala kita berdoa meminta sesuatu, sesungguhnya sesuatu yang kami minta itu adalah yang kita cari, yang kami cari, yang Anda cari. Dan tatkala Anda mengerti apa yang Anda cari, Anda mewujudkannya dengan permintaan.
dan apa reaksi daripada Tuhan. Tuhan ternyata mempunyai reaksi memberikan pintu kepada Anda dan saya. Pintu, dan pintu ini pintu yang tidak ada grendel dari depan. Pintu ini tidak bisa dibuka dari depan, tapi hanya bisa dibuka dari belakang. Ini yang akan kita renungkan, dan saya berharap Anda mulai dapat memahami. Maka tadi saya katakan langkah-langkah doa. Jadi rupa-rupanya setiap doa itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan tatkala Anda tidak mengerti ada langkah-langkah doa, ya, maka tidak heran tatkala doa-doa yang kami naikkan, kita naikkan, tidak berdampak. Oke, supaya Anda bisa cepat memahami dan mengerti, saya akan ajak Anda untuk mulai mempelajari ini. Apakah yang kita minta dalam doa? Anda mau berdoa mengenai apa? Ya. Jawabannya adalah yang kita cari, yang kita butuhkan. Doa yang kita naikkan adalah sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita butuhkan. Dan kita melihat bahwa tatkala nanti kita ngerti apa yang kita cari dan apa yang kita butuhkan, kita akan melihat apakah yang akan kita peroleh. Yang kita peroleh adalah pintu yang tidak dapat dibuka dari arah kita. Maka kita harus mengetuk. Kita harus mengetuknya dan kita menunggu dibukakan dari dalam. Ini berbicara mengenai prosesi doa itu tadi, langkah-langkah doa. Dan seringkali kita tatkala melakukan doa-doa, kita tidak pedulikan lagi langkah-langkah itu. Apa yang ada di hati kita, kita kemukakan, ya. Kita katakan kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apakah yang kita cari, apakah yang Anda sedang butuhkan. Kita harus mengerti ini, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, itulah yang akan Tuhan berikan. Saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Ini yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata kepada Salomo dalam mimpi, mintalah apa yang aku mau berikan kepadamu. Ya. Dari sini kita mendapatkan satu pengertian. Tuhan ngerti persis segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan. Tuhan juga ngerti persis yang dibutuhkan oleh Salomo untuk memimpin bangsa yang besar itu. Dia masih sangat muda. Itu sebabnya dia sedang merencanakan untuk menghadap Tuhan dan untuk minta sesuatu yang dia perlukan. Itu keinginan Salomo. Tetapi keinginan Tuhan sama. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Salomo. Mungkin Anda berpikir, ya Salomo itu raja, saya kan cuma jemaat biasa. Saya mau memberitahu kepada Anda bahwa Tuhan mempunyai cara bekerja yang sama. Dia menyediakan semua yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan, ya. Bukan apa yang Anda pingin, no, apa yang Anda butuhkan. Ini cara kerja Tuhan, ya.
Oke, sekarang kita sudah mengerti ya, kita harus meminta apa yang hendak Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah mengerti apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan, dan itu sudah disediakan. Ini yang menarik, sudah disediakan. Dan Tuhan berkata, mintalah apa yang aku mau berikan. Sudah disediakan, berarti Tuhan pengen segera memberikan kepada Anda dan kepada saya. Sekarang saya akan ajak untuk melihat ayatnya yang ke-9. Ini perkataan Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini yang diminta Salomo. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo menyadari dia telah sampai kepada kesimpulan, aku butuh hikmat. Aku butuh pemahaman ini supaya aku bisa mengadili umat Tuhan yang sangat besar ini. Dia sangat paham dan mengerti. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda dan saya? Tuhan juga berbicara kepada Anda dan saya pada saat ini. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ya. Dan ingat, ini janji Tuhan. Dia akan memberikan yang kita butuhkan. Ya. Tadi waktu kita membaca Matius pasal yang ke-7, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ya. Kita belum bisa connect. Mintalah apa yang kamu perlukan. Ya. Seringkali orang menganggap ayat-ayat ini berbicara kepada Anda dan saya untuk meminta apa saja, baik yang dibutuhkan maupun yang diinginkan. Ya. Namun kita melihat 1 Raja-Raja pasal 3 nggak berbicara soal itu. Tuhan berbicara mengenai apa yang Tuhan ini sudah sediakan dan mau diberikan kepada Anda dan saya. Ya. Nah, kita lanjut lagi dulu. Itu ayat yang ke-9. Sekarang ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi permintaan Salomo itu dianggap oleh Tuhan hal yang baik. Oh, haleluya. Kita membaca ayat yang ke-11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ini yang membuat Tuhan tertarik kepada Salomo. Salomo ngerti persis, datang kepada Tuhan dan memintanya itu. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Haleluya. Tuhan berkata, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Lanjut. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau.
Wow, inilah yang Tuhan janjikan kepada Salomo. Karena Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuhnya, tetapi justru minta pengertian untuk memutuskan hukum. Ini yang membuat Tuhan tertarik kepada Salomo. Oke, saya ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-13. Dan juga, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Haleluya. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, haleluya. Kita baca ayat yang ke-14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. 15. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Wow. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia, Salomo, di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Haleluya. Wah, Salomo masih sangat muda dan dia ngerti persis. Bagaimana Salomo bisa ngerti persis? Karena penasihat-penasihat yang ada pada Salomo, yaitu penasihat bapaknya. Dan sekarang dia menjadi penasihat dari Salomo, membuat Salomo meminta sesuatu yang luar biasa. Ya, kita bersyukur. Nah, kita belajar dari Salomo ini ya. Kita telah mengetahui apakah yang kita cari, apakah yang Anda butuhkan ya. Oke. Tadi dikatakan mintalah maka akan mendapat. Ya, ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Salomo sudah mendapatkan itu ya. Sekarang kita melihat masih di dalam ayat yang ke-7, dikatakan tadi di dalam Matius pasal yang ke-7. Kita kembali ke Matius ya, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7 pula ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi setelah kita meminta apa yang kita cari, kemudian kita mendapati pintu itu. Dan pintu itu ada di depan kita yang sedang berdoa. Dan pintu itu tidak ada grendelnya untuk membuka, tapi harus diketok. Ya, ini yang akan kita pelajari. Setelah kita meminta apa yang kita cari selama ini, kita akan memperoleh pintu. Pintu harus diketuk. Apa ini pintu? Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat. Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10. Oh, haleluya. Ya. Pasal 10 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Akulah pintu. Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, melalui pintu, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya. Yesus berkata, aku adalah pintu. Barang siapa melalui aku, dikatakan ia akan selamat, dan ia akan masuk, keluar, dan menemukan padang rumput. Ini Tuhan Yesus berbicara sebagai gembala.
dan berbicara kepada domba-dombanya. Dia berkata, aku adalah pintu. Kamu masuk melalui aku, kamu selamat. Kamu akan masuk, keluar, dan mendapatkan padang rumput untuk domba, kambing, domba. Rumput adalah makanan pokok. Itulah yang dicari. Gembala-gembala selalu membawa dombanya, kambingnya, mencari rumput yang segar. Haleluya. Dan Yesus berkata, aku adalah pintu itu. Nah, sekarang saya bandingkan dengan apa yang tadi sudah kita pelajari. Mintalah, maka akan diberikan. Kemudian, carilah, akan mendapat. Ketuklah pintu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya setiap kali Anda berdoa, step yang Anda ikuti sudah benar. Anda meminta apa yang Anda cari. Apa yang Anda cari adalah yang Anda butuhkan. Anda meminta apa yang Anda butuhkan, Anda perlukan. Anda berdoa. Dan firman berkata, kamu akan menemukan pintu, tapi tanpa grendel. Kamu harus mengetuknya. Puji Tuhan, apa ini maksudnya? Tadi sudah kita pelajari bahwa Yesus itu pintu. Jadi dengan kata lain, tatkala Anda meminta, yang Anda minta itu adalah yang Anda cari. Dan sekarang Anda ketemu dengan Yesus, Yesus itu pintu, Anda harus masuk, tapi nggak ada grendelnya, Anda ketuk. Yesus adalah pintu itu dan Anda harus mengetuknya. Dan nanti dari dalam akan dibukakan untuk Anda dan saya. Apa ini maksudnya? Oke, kita akan gali lagi begini. Nah, tatkala kita mengerti bahwa Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah pintu, kemudian dijamin barang siapa masuk melalui pintu itu, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oh, haleluya. Sekarang kita kembali kepada Matius tadi, ya, supaya kita tetap fokus di situ. Ya, puji Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Oh, haleluya. Berarti nggak pernah ada pintu sudah tersedia dan diketuk, pintunya nggak pernah dibuka. Nggak pernah. Apa artinya? Artinya tatkala Anda sedang berdoa, kemudian Anda mendapati pintu. Pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri berjumpa dengan Anda. Tuhan Yesus yang berjanji akan menjawab doa-doa Anda. Dan sekarang, pintu itu berbicara kepada figur Yesus, dan nanti Tuhan bisa mengutus orang-orangnya untuk berjumpa dengan Anda, untuk memberikan jawaban-jawaban itu. Saya teringat, saya pernah dalam kondisi seperti itu. Jadi tatkala saya berdoa untuk banyak yang saya butuhkan, apa yang saya dapati di dalam perjalanan hidup saya tahun 78, Tuhan izinkan saya bertemu dengan pintu, dan pintu saya ketuk. Tatkala pintu saya ketuk, apa yang terjadi? Saya diperjumpakan melalui hambanya yang bernama almarhum David Chu Yonggi. Tahun 76, saya berjumpa dengan beliau dalam bentuk kaset suara beliau.
saya mendapatkan kaset itu, ada 4 kaset yang dibawakan untuk saya. Saya dengarkan kaset dan saya bilang, inilah yang saya cari. Chu Yonggi menceritakan kondisinya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia sangat menderita, dia menderita TBC, dia menderita kemiskinan, kegagalan. Dia membuat gereja pakai tenda. Anda bayangkan, Chu Yonggi hidup di Korea Selatan, di mana ada 4 musim, ya, musim panas, kemudian musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas lagi. Bagaimana mereka berbakti di musim dingin? Dinginnya luar biasa. Oh, puji Tuhan. Tatkala kami ada di Melbourne, kami pernah membuka rumah kami, garasi kami sulap menjadi kapel, tapi nggak cukup. Akhirnya kami perpanjang, kemudian kami pakai terpal. Begitu musim dingin, apa yang kami lakukan? Kami pakai pemanas, ya, berupa dari gas, tapi api yang keluar begitu, ya, membuat kapel dan extensionnya itu hangat. Anda bayangin, Chu Yonggi juga mempunyai gereja dari tenda dan kedinginan, dan seringkali tendanya bocor. Itu waktu-waktu Chu Yonggi sulit. Dan rupa-rupanya dalam kondisi seperti itu, Chu Yonggi juga berjumpa dengan pintu, yaitu Tuhan sendiri. Dan melalui perjumpaannya merubah hidupnya. Haleluya. Ini juga yang saya alami. Saya ketemu Chu Yonggi bukan dalam fisik, tapi dalam suara. 4 kaset saya dengar. Dan kaset itu saya dengar terus hampir 1,5 sampai 2 tahun kira-kira. 4 kaset itu aja saya dengerin terus. Apa yang terjadi? Telah merubah cara berpikir saya. Itulah perubahan yang pertama yang saya alami. Sejak itu saya mendapatkan revelation, pewahyuan mengenai firman. Oh, haleluya. Itu perjumpaan pintu pertama waktu saya berumur 28 tahun. Sejak itu berubah. Perubahan apa yang terjadi? Yang pertama, hati. Hati saya berubah. Hati saya damai. Saya mengerti, bisa membedakan yang damai dan yang tidak damai. Dan sejak itu saya terus mengikuti yang dikatakan oleh hamba Tuhan besar ini, Chu Yonggi. Beliau belum lama meninggal, ya. Saya juga mendapatkan postingannya. Saya merencanakan untuk berjumpa dengan beliau, tapi sudah kami mintakan waktu ke Korea, tapi belum diberi waktu. Oke, ternyata tidak diizinkan. Ya, itu pintu yang pertama. Kemudian pintu yang kedua, dalam perjalanan itu, saya menemukan pintu satu lagi, yaitu sudah almarhum, Andreas Samudra. Saya berjumpa dengan beliau. Perjumpaan dengan beliau juga merubah saya. Saya makin dilengkapi. Puji Tuhan. 2 hamba Tuhan sudah pergi. Semuanya, keduanya ini membawa dampak kepada hidup saya. Dan yang ketiga, yaitu seorang hamba Tuhan dari Singapura. Saya sudah dengar namanya. Namanya sangat beken, saya paham. Tapi belum pernah berjumpa dengan manusianya, dengan orangnya. Belum pernah. Dan apa yang terjadi? Tanpa saya atur, ya, tanpa saya bersama istri pada waktu itu, saya pergi ke Jogja untuk berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Dan saya diminta, oke, datang kebaktian aja sekalian, nanti kita ketemu setelah itu. Ya, saya datang ke sana, kemudian saya ikut kebaktian. Dan apa yang terjadi? Setelah selesai, dia kasih kode pada saya, tak tunggu di atas ya. Oke, siap. Begitu selesai, barulah saya naik ke atas. Nah, sampai di atas ada satpam.
Saya ditanya, ada keperluan apa Pak? Oh, saya mau berjumpa dengan pendeta ini. Sudah janji? Sudah. Oh, silakan duduk. Saya duduk bersama istri saya. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada pendeta dari India nih. Ini pendeta besar. Ya, tiba-tiba dia lewatin saya begitu. Kemudian beberapa langkah setelah lewat saya, dia membalikkan badan. Terus dia bilang, "You, kamu mendapatkan pewahyuan Tuhan berbicara mengenai ini dan ini. Oke, mau nggak kamu tak doain?" Oke, saya mau. Nah, saya didoain, saya mau. Selesai didoain, "Kamu tahu saya?" "Enggak." "Nama saya George Anadore." Saya bilang, "Wow, sudah lama saya mendengar namamu, tapi puji Tuhan baru berjumpa hari ini." Saya bilang, "Terima kasih sekali engkau mendoakan saya." Ini perjumpaan pintu yang ketiga. Oh, haleluya. Apa yang terjadi setelah saya didoakan? Saya begitu mudah sekali membaca Alkitab, karena pewahyuan itu disingkapkan oleh Tuhan. Ini perjumpaan melalui pintu. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, saya terus belajar firman terus. Dan luar biasa, melalui perjumpaan dengan pintunya Tuhan ini, melalui hamba-hambanya Tuhan ini, itu real sekali, nyata sekali. Oh, haleluya. Ya, oke, sekarang saya akan menceritakan pintu yang keempat. Saya telah berjumpa dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dia disebut nabinya Tuhan, ya, yang dari Afrika. Saya belum pernah berjumpa secara real, tapi saya berjumpa melalui channel YouTube-nya yang bernama Hubert Angel. Oh, haleluya. Perjumpaan melalui firman yang dia bagikan juga membakar roh saya, membuat saya bisa paham dan mengerti. Oh, haleluya. Inilah pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan kepada saya. Dan saya yakin bukan hanya 4 pintu ini. Tadi saya diskusi dengan istri saya, bantu saya ingatkan berapa pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan kepada saya. Oh, puji Tuhan. Ternyata istri saya juga waktu ditanya mendadak dia bingung. Aduh, seingatku ya itu. Oke, it's okay, ya. Tapi paling tidak saya mau menceritakan kepada Anda, ya. Dalam doa itu ternyata ada langkah-langkah. Dan puji Tuhan, saya pernah diizinkan mengalami langkah seperti yang saya ceritakan tadi, Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 8 nanti. Ini langkah-langkah doa. Dan saya juga rindu untuk dijadikan Tuhan sebagai pintu untuk Anda dan saya. Oh, haleluya, saya punya kerinduan itu. Ya, oke, kita kembali lagi. Langkah-langkah ini yang harus kita kerjakan. Dan yang terpenting adalah Tuhan sudah menjanjikan pintu itu. Sudahkah Anda berjumpa dengan pintumu? Haleluya. Kalau Anda belum, ayo kejar. Karena pintu itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menyiapkan semua yang Anda butuhkan. Haleluya. Apa yang Anda butuhkan? Bukan apa yang Anda inginkan. Yang Anda butuhkan. Haleluya. Ya, saya berharap Anda mulai memahami ini. Dan ini satu kepastian. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, pasti mendapat. Ketuklah pintu. Pintu pasti dibuka. Artinya setelah melalui tahapan 1, 2 dan Anda akan berjumpa dengan pintu itu. Ya, ketuklah supaya dibukakan. Oh, haleluya. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya bersyukur saya pernah mengalaminya. Dan saya katakan, Tuhan, saya masih membutuhkan berjumpa dengan nabi-nabimu yang lain yang dapat merubah hidupku. Haleluya. Ya, inilah yang Tuhan janjikan pada saat ini. Dan saya berharap Anda mulai memahami dan mengertinya. Ya, kita lanjutkan lagi.
perjumpaan dengan pintu, ya, yang adalah Tuhan sendiri. Dan pintu itu Tuhan bisa kirim orang-orangnya. Ini langkah yang amat sangat penting. Kalau Anda berdoa, hanya berdoa dan gak pernah berjumpa dengan pintu, koreksi doamu, ya, koreksi doamu. Anda harus berjumpa dengan pintu itu. Harus berjumpa dengan pintu itu, ya. Tuhan bisa datang sendiri dalam bentuk mimpi, seperti tadi Salomo, ya. Salomo sedang tidur dan Tuhan hadir dalam mimpinya. Itu Tuhan sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan saat ini akan bisa Anda tangkap, Anda ngerti, Anda juga butuh pintu itu. Haleluya. Katakan, Tuhan, aku mau berdoa dan berjumpa dengan pintu, yaitu Engkau sendiri. Boleh Engkau sendiri dan boleh hamba-Mu yang Kau utus. Semuanya pintunya Tuhan. Saya berharap hari ini, saat ini, akan memberikan satu understanding yang baru. Maaf, saya harus katakan, kalau Anda belum berjumpa dengan pintu, yaitu Tuhan maupun hamba-hambanya, koreksi doamu. Mintalah berjumpa dengan pintu itu. Karena Tuhan menginginkan Anda berubah. Tuhan ingin Anda gak sama seperti yang kemarin. Tuhan ingin Anda gak gagal lagi. Nah, puji Tuhan. Saya berharap Anda nangkep benar ini. Jangan pernah berkata, ya Pak Obed, Tuhan mengasihi Bapak, jadi Bapak diperkenankan berjumpa dengan pintu. Tapi saya enggak. Jangan berkata begitu. Tuhan mengasihi umatnya. Anda sudah ditebus oleh Yesus sendiri. Anda tahu Yesus sudah mati dan masuk ke alam maut hanya untuk menebus Anda. Itu adalah tanda bahwa Dia mengasihi Anda. Oke? Anda harus tahu persis Anda orang yang dikasihi Yesus. Dia sudah mati untuk Anda. Maka Anda pun Tuhan mau Anda berjumpa dengan pintu itu. Ya, saya tadi sudah tunjukkan bahwa Salomo dijumpai oleh Tuhan sendiri. Yang berikutnya kesaksian saya sendiri selama hidup saya dari umur 27. Saya baru menemuin 4 pintu. Seingat saya masih akan gali lagi siapa-siapa yang adalah pintu yang sudah saya jumpai, ya. Tapi paling tidak ini yang saya ingat, 4 pintu ini. Dan saya berharap gak lama lagi saya akan ketemu lagi dengan pintu lagi. Oh, haleluya. Ya. Ya, puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, pintu sudah dibukakan bagi Anda. Ya. Apa artinya? Artinya Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang buruk atas hidupmu. Janganlah memelihara pengertian sendiri. Inilah yang mengganggu Anda tidak berjumpa dengan pintu. Jangan pelihara itu pengertian sendiri, ya. Pengertian sendiri itu apa? Begini, karena pengalaman hidup yang tidak enak, Anda merasa bahwa Tuhan membiarkan saya gagal. Tuhan membiarkan saya tidak melihat jalan keluar. Itu pengertianmu sendiri. Pengertiannya Tuhan adalah Tuhan sudah mati. Tuhan sudah masuk ke jurang maut hanya untuk menebus Anda. Bagaimana Tuhan tidak mau menolong Anda? Kita harus merubah perkataan kita. Mulai katakan, Tuhan ampuni saya. Saya telah berpikir salah mengenai Engkau. Mulai hari ini saya rubah cara berpikir saya. Saya pasti ketemu sama pintu saya, yaitu Yesus dan hamba-hambanya. Dan saya percaya rancangan Tuhan, tidak ada rancangan yang buruk atas hidup saya. Sekarang saya membuang
membuang pikiran-pikiran mengenai pengertian sendiri ini. Saya buang, saya nggak mau ambil lagi. Ini pikiran omong kosong dalam nama Yesus. Dan saya punya pengertian sekarang. Yesus mengasihi saya karena saya punya iman. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Katakan senantiasa, Tuhan, aku sudah menerima pewahyuan-Mu. Aku sudah menerima hikmat-Mu. Dan aku sudah menerima pengertian-Mu. Inilah yang membuat saya, Tuhan, paham dan mengerti firman-Mu. Katakan setiap kali. Sampai hari ini saya terus selalu mengatakan hal yang sama. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu. Wahyu-Mu ada di dalam aku. Hikmat-Mu ada di dalam aku. Dan pengertian-Mu ada padaku. Oh, puji Tuhan. Oke, jangan pernah berlaku salah terhadap Tuhan dengan menilai salah. Stop. Tuhan mengasihi Anda sungguh-sungguh, dan Tuhan mau Anda berjumpa dengan pintu-Mu itu. Oh, haleluya. Pintu saya hanya untuk saya. Pintu Anda hanya untuk Anda. Anda gak boleh masuk ke pintu saya. Masing-masing punya pintu. Tapi semuanya itu dari Tuhan asalnya. Karena masalah kita berbeda, satu dengan yang lain beda, maka butuh pintu juga yang berbeda. Oh, puji Tuhan. Saya merenung, kenapa harus diketuk? Kenapa saya nggak bisa buka? Oh, rupa-rupanya itu. Ya. Jadi yang bisa bukain pintu itu adalah Tuhan sendiri, atau hambanya yang diutus untuk ngomong kepada Anda. Ya, saya waktu itu tidak sempat berbicara dengan George Anadore. Saya nggak sempat bertanya, kenapa kamu noleh saya? Ya, saya nggak sempat. Tapi saya yakin itu pasti instruksi dari Tuhan, bukan? Ya. Nah, walaupun Anda berjumpa dengan pintu yang belum bisa berjumpa muka dengan muka, no problem. No problem. Pendeta Chuyonggi saya belum berjumpa, ya, walaupun dia sudah beberapa kali ke Indonesia, tapi saya nggak punya akses. Ya, saya cuma melihat dia, nggak begitu jauh, ya, karena ada penjaganya, bodyguardnya, ya. Jadi saya nggak mau terobos itu. Oke. Ya, jadi yang pertama Chuyonggi saya belum pernah berjumpa sendiri, dan yang kedua Hubert Angel saya belum bisa, ya. Tapi saya yakin someday, suatu kali saya pasti akan berjumpa kalau Tuhan izinkan. Dan saya yakin masih ada pintu-pintu saya lagi yang harus saya jumpai. Oh, haleluya, puji Tuhan. Anda bisa menangkap ini? Saya berharap Anda bisa menangkapnya dan Anda mendapatkan berkat dari firman yang saya sampaikan kepada Anda hari ini. Tutup Alkitabmu. Saya akan ajak Anda berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah aku bagikan kepada orang-orang yang Kau kasih. Orang-orang yang sudah Tuhan tebus menjadi milik Yesus. Tuhan, aku berdoa, izinkan mereka yang belum pernah berjumpa dengan pintunya, izinkan mereka berjumpa, melihat pintunya sendiri, dan mereka mengetoknya. Satu persatu aku doakan tanpa kecuali. Mereka yang ada di Jakarta, mereka ada yang di Bandung, mereka yang ada di Jawa Tengah, mereka yang ada di luar negeri, di Melbourne, di Brisbane, di Sydney, di Medan, dimanapun Tuhan. Aku berdoa kepadamu, demi nama Yesus, izinkan mereka berjumpa dengan pintu yang adalah Engkau sendiri. Dan bila mana Engkau merancang untuk hamba-Mu yang menjumpainya, biarlah itu juga terjadi. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini, seperti 2000 tahun yang lalu.
Engkau memberkati roti dan anggur bagi murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami, Tuhan. Aku percaya Engkau sedang bersama dengan kami. Walaupun kami tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami, sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudara, kita akan memperkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di sekujur tubuhku telah Kau ambil, Kau tanggung di tubuh-Mu. Hal-hal yang membuat aku sengsara, menderita, Tuhan, itu juga sudah Kau ambil dari hidupku. Nasib buruk, jalan buntu yang menguasai aku telah Kau ambil juga, Kau tanggung di tubuh-Mu. Begitu juga dengan jemaat-jemaat. Aku percaya, Tuhanku. Sekarang Tuhan, aku terima korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkatlah cawan, kita perkatakan pengakuan iman demikian. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dari dosa dan salahku. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Tuhan, aku terima sekarang korban darah-Mu, darah Yesus yang sudah membebaskan aku dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji memberikan kepadaku, juga kepada jemaat-Mu semuanya ini, hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berjanji, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai COVID-19 dan variannya, tidak dikuasai oleh kegagalan dan kemiskinan. Tuhan, ini adalah imanku. Aku juga mewakili jemaat-Mu untuk mengucapkan pengakuan yang sama. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami katakan dengan nama Yesus, posisi kami sekarang. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja, yaitu segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan, kami percaya. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas Galatia pasal yang ke-6 ayat 17 yang mengatakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Darah yang menebus, darah yang menyucikan, darah yang memperdamaikan, dan darah yang membenarkan. Tuhan, kami melangkah dengan iman. Kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, seluruh tubuh kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Darah Yesus menjadi tanda pada tubuh kami bahwa kami milik Yesus.
Dan Engkau berjanji tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdiri atas Roma 5 ayat yang ke-9. Darah-Mu telah membenarkan kami. Tubuh kami telah dibenarkan. Jiwa kami telah dibenarkan, roh kami telah dibenarkan, organ-organ kami telah dibenarkan. Maka kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari kegagalan, dari penguasaan penyakit apapun. Tuhan, ini adalah iman kami, dan kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun dalam masa pandemik ini. Mereka banyak yang kebaktian online. Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu termasuk gereja yang kami kelola boleh menggembalakan jemaat-Mu sesuai dengan firman-Mu. Firman-firman yang hidup, firman-firman yang memberkati, firman-firman yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa pemerintah kami kepadamu. Tuhan, pemerintah kami berjuang luar biasa. Itu sebabnya kami terus mendukung dengan doa. Pemerintahan yang dimotori oleh Pak Jokowi, beserta Pak Wapres, beserta Menko, menteri-menteri. Tuhan, kami terus mendukung doa supaya menteri-menteri, Menko, Pak Wapres dan Pak Presiden, Pak Jokowi, mereka satu di dalam suara memutuskan untuk menangani COVID dan untuk mengembangkan supaya perekonomian pulih berkembang kembali. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah untuk Kapolri dan Panglima ABRI juga diikat dengan AKP-nya Tuhan. Mereka betul-betul menjalankan tugas sebagai petugas-petugas yang diamanatkan oleh rakyat untuk menjaga keamanan negeri ini. Dan untuk memberantas kelompok-kelompok yang menginginkan kegaduhan, intoleransi, yang menginginkan perpecahan. Terima kasih Tuhan, biarlah beliau, Bapak Kapolri dan Panglima ABRI bekerja sama, bergandeng tangan, menyatukan gerak langkah. Terima kasih Tuhan. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan biarlah bangsa kami pulih melihat bahwa negara ini sedang dibawa kepada satu situasi, yaitu situasi yang baik dan benar. Bisa mengatasi COVID-19 dan meningkatkan income daripada semua lapisan masyarakat. Ini adalah doa kami Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan kebaktian yang baru saja berjalan ini dan sekarang sudah selesai. Biarlah mereka diberkati. Aku percaya. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan berdiri, saya akan menutup kebaktian ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dan sekarang aku memintakan berkat-Mu. Saudara-saudaraku, angkat kedua tangan-Mu Tuhan, aku lepaskan darah Yesus untuk mereka. Dan aku katakan tidak ada tulah yang boleh menguasainya. Dan mulai sekarang kami katakan damai yang dari surga. Sukacita agape-nya Tuhan turun atas anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Darah Yesus memproteksi mereka. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami.
Dan kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.